Babak 66, makan malam dengan tamu tak terduga dengan mata tertutup, Luke menggelengkan kepalanya. Sederhananya, seorang petugas dari departemen kami bernama Matt hilang selama liburannya dilakuin. Departemen kami bermaksud untuk mengambil bagian dalam kasus ini karena mengkhawatirkan petugas polisi. Selina tidak yakin, mengapa Departemen Kepolisian lakuin mengizinkan Houston untuk menyelidiki di wilayah mereka. Idiot mana yang datang dengan ide seperti itu? Luke meliriknya dan berkata, jangan katakan itu kepada orang luar, karena si idiot adalah bos besar kita, Wakil Kepala Thomas. Selina menjulurkan lidahnya, tahu bahwa itu tidak akan berakhir baik baginya jika dia berbicara seperti itu di luar. Luke melanjutkan, namun, kamu tidak salah. Departemen Kepolisian lakuin menolak saran penyelidikan bersama. Juga, lakuin belum antusias dengan penyelidikan karena itu. Sudah sebulan, dan ada sedikit kemajuan. Casing ini kemungkinan akan terkubur di ruang arsip bersama dengan casing dingin lainnya. Petik 2. Selina menendang-nendang sofa dengan marah dengan kakinya yang panjang dan kecoklatan. Sial, apa yang bisa kita lakukan? Secara terbuka menghargai kakinya yang panjang, Lakuin berkata, sudah jelas apa niat Brock, dia mengharapkan kita untuk tinggal di Lakuin selama sebulan. Pada saat kita kembali, orang-orang akan melupakan apa yang kita lakukan. Thomaslah yang mengirim kami ke divisi kejahatan besar, dan Brock tidak bisa melakukan apapun kepada kami secara terbuka. Jadi, dia hanya bisa menggunakan ini untuk menunda kita. Selina mengerti dengan sempurna. Dia memutar matanya dan bertanya, Thomas adalah dukungan kami. Bagaimana dia terhubung dengan Robert? Lukas tersenyum. Dia dan Robert adalah kawan lama. Bagaimanapun, kita bukan anak-anaknya. Jadi, paling banter, dia hanya bisa memastikan bahwa kita tidak ditindas dengan jahat. Kami harus menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Jika kita pergi ke Thomas secara pribadi untuk ini, semua orang di divisi kejahatan besar akan membenci kita. Selin penasaran. Mengapa? Luke berkata, apakah Anda ingin bawahan atau kolega yang mengadu setiap kali terjadi kesalahan? Jangan pergi ke Thomas jika Anda tidak ingin menjadi musuh semua orang. Selin mengangguk. Luke mengingatkannya lagi, jangan beritahu siapapun apa yang kita diskusikan hari ini, termasuk hubungan kita dengan Thomas. Kamu harus ingat itu. Selin mengangguk. Dia sudah terbiasa mendengarkan Luke, karena Luke selalu benar. Setelah bekerja sama dengan Luke selama beberapa bulan, dia merasa bahwa Luke lebih seperti 30 daripada 19. Dia sudah seperti kakak laki-laki baginya. Apakah kita benar-benar akan menyelidiki kasus di Lakuin? Tanya Selin. Mereka tidak akan memiliki yurisdiksi di Lakuin. Bahkan detektif swasta akan merasa lebih mudah untuk melakukan pekerjaan itu. Detektif swasta dapat menggunakan banyak metode abu-abu, tetapi jika Luke dan Selina melakukan hal yang sama, mereka akan kehilangan pekerjaan. Lukas mengangguk. Kami akan berangkat besok. Kami tidak akan kehilangan apapun bahkan jika kami tidak menemukan apapun. Anggap saja ini sebuah perjalanan. Selina menyadari bahwa itu masuk akal, yang membuatnya dalam suasana hati yang lebih baik. Baru saja dipromosikan, dia merasa hebat, dan tidak memperdulikan trik kecil Brock. Lagi pula, dia telah dipromosikan 2 kali sejak dia mulai bekerja sama dengan Luke. Dia lebih dari puas. Luke memasak di malam hari lagi. Mereka tidak berharap menemukan apapun di Lakuin, jadi Luke juga agak santai. Dia kurang bersemangat tentang promosi daripada Selina. Sistem detektif supernya lebih cocok untuk kerja lapangan, itu tidak akan banyak membantu jika dia menjadi seorang pemimpin. Jadi, bukanlah ide yang buruk untuk memperlambat laju kemajuannya. Trik Brock bukanlah trik yang keterlaluan. Dia tidak akan membenci Brock karena itu. Namun, Brock dan dia juga tidak akan pernah berteman. Mereka hanya akan tetap menjadi rekan kerja. Luke punya cukup waktu untuk bersiap hari ini, jadi dia hanya pergi keluar dan membeli banyak barang dari supermarket. Kemudian, dia sibuk di dapur. Selina paling terkejut melihat makanan di atas meja ketika dia selesai. Kamu benar-benar belajar memasak, kan? Selina tidak terkejut dengan campuran makanan yang dibuat Luke tadi malam, karena itu tidak terlalu sulit. Namun, Luke telah membuat 2 hidangan yang tepat hari ini, bersama dengan 2 mangkuk nasi goreng dengan telur. Setiap butir nasi ditutupi dengan telur, jadi nasi gorengnya berwarna emas yang menyenangkan. Hidangannya juga sederhana, paprika manis dan irisan daging sapi, serta telur goreng dan tomat. Nah, nasi goreng dengan telur goreng dan tomat tampak seperti kombinasi yang aneh, tapi Luke menyukai tomat, dan Selina tentu tidak akan keberatan. Luke baru saja meletakkan piring di atas meja, ketika seseorang mengetuk pintu. Luke dan Selina saling memandang, keduanya merasa aneh.
Mereka baru saja pindah ke sini, dan tidak akrab dengan rekan kerja atau tetangga mereka. Mengapa ada orang yang mengunjungi mereka? Selina menawarkan diri untuk membuka pintu. Lagi pula, Luke sudah memasak untuk mereka. Dia berseru kaget saat melihat pengunjung itu. Itu kamu. Mengapa kamu di sini? Luke menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan topi dan senyum canggung. Halo, terima kasih atas bantuanmu kemarin. Itu tidak lain adalah Carol. Luke berkata dengan cepat, masuk dulu. Selina, tutup pintunya. Sesaat kemudian, Luke, Selina, dan Carol saling menatap, kehilangan kata-kata. Saat aroma makanan tercium, perut Carol tiba-tiba keroncongan. Dia menundukkan kepalanya karena malu. Setelah keheningan singkat, Luke menawarkan, apakah kamu ingin makan bersama kami? Itu adalah pertanyaan kebiasaan yang sering ditanyakan orang Tionghoa, dan dalam banyak kasus, itu hanya formalitas. Namun, Carol mengangguk cepat. Dia sudah menelan air liurnya. Selina agak khawatir. Apakah bagian makanannya akan dicuri? Luke mengambil mangkuk, garpu, dan sendok lain, dan mengisi mangkuk kosong itu dengan setengah dari nasi gorengnya. Dia berkata, ayo makan malam dulu. Pada akhirnya, Luke tidak kenyang. Dia sudah menyiapkan makan malam untuk 2 orang. Dengan Carol yang kelaparan di sini, makanannya hampir tidak cukup. Berapa banyak yang bisa dimakan Carol? Mempertimbangkan bahwa kemampuannya adalah penyembuhan diri dasar, jawabannya sudah jelas. Kemampuan fisik seperti itu harus dipertahankan dengan makanan, kecuali ada cara lain untuk mengisi kembali energi. Misalnya, Luke harus mengonsumsi banyak makanan saat mengalokasikan poin statnya. Carol telah hidup kembali kemarin, tidak ada yang tahu berapa lama dia kelaparan. Pada akhirnya, Luke harus menawarinya coklat berkalori tinggi yang sebelumnya dia beli untuk pencuci mulut. Babak 67, Bantuan, Kelangsungan Hidup, dan Dolar. Carol akhirnya sadar kembali setelah pesta-pesta gilanya. Dia malu, tapi dia tidak berhenti mengunyah. Beberapa menit kemudian, dia sudah menghabiskan coklat keempatnya. Luke membuat sendiri teh hijau yang baru saja dibelinya dari supermarket. Selina menikmati Dr. Pepper-nya, dan Carol minum sekaleng minuman energi. Sambil menyesap tehnya, Luke bertanya, Mes. Carol, apa yang membawamu ke sini? Carol berhenti makan dan menundukkan kepalanya. Tidak ada, sebenarnya, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Luke berkomentar, tetapi FBI mengejar Anda, dan Anda mungkin akan ketahuan jika Anda datang mencari saya. Itu bukan keputusan yang bijaksana. Carol ragu-ragu. Aku tidak tahu kemana aku bisa pergi. Lukas terdiam beberapa saat. Setelah banyak berpikir, dia akhirnya membuat keputusan. Carol, mungkin tidak akan berakhir terlalu buruk bagimu jika tim FBI menangkapmu kemarin, tetapi kamu mungkin ingin bunuh diri jika itu adalah militer. Seru Carol dan menatapnya dengan curiga. Tidak berencana untuk menjelaskan dirinya sendiri, Luke melanjutkan, kamu seorang mutan, bukan? Carol berdiri dengan cepat dan melangkah mundur dalam posisi bertahan. Luke melanjutkan dengan tenang, jangan kaget. Itu hanya tebakan acak. Sekarang, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, dan Anda harus menjawabnya dengan jujur. Kemudian, saya akan memberitahu Anda jalan keluar dari ini. Apakah Anda baik-baik saja dengan itu? Petik 2. Carol ragu-ragu sejenak, tetapi mengangguk. Sebagai gadis biasa, tidak mungkin baginya untuk menghadapi situasi seperti ini. Luke menunjuk ke sofa. Kamu bisa duduk. Carol duduk dengan patuh. Luke bertanya, sebenarnya, kami telah memeriksa penembakan Anda, jadi kami memiliki informasi dasar tentang Anda. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengejar geng Meksiko? Carol menggertakkan giginya. Mereka adalah orang-orang yang mencoba membunuhku. Aku tahu orang yang membunuhku. Namanya Franco. Dia bersama manajernya. Luke bertanya, mengapa dia membunuhmu? Carol menjawab, saya memergoki mereka sedang memindahkan narkoba ke gudang di belakang ketika saya pulang kerja. Saya ketakutan dan lari, tetapi mereka melihat saya. Aku menelepon sakit selama 3 hari. Kemudian, Franco masuk ke apartemen saya dan membunuh saya. Selina merasa aneh mendengarkan orang hidup berbicara tentang bagaimana dia dibunuh. Luke bertanya, mengapa kamu pergi ke gudang setelah itu? Carol berkata, untuk balas dendam. Saya ingin membunuh Franco jika saya bisa menemukannya, dan membakar barang-barang itu jika masih ada di sana. Luke kagum dengan dendam wanita itu. Sejauh ini, pengakuan Carol sesuai dengan informasi yang dia miliki. Tetapi Luke masih bertanya, di mana Anda menemukan keberanian untuk membalas dendam? Mereka baru saja membunuhmu.
Setelah ragu sejenak, Carol berkata, saya tidak tahu, tetapi saya menyadari bahwa tubuh saya telah berubah setelah saya bangun. Saya kuat dan cepat. Lukas mengerti. Meskipun penyembuhan diri tampaknya hanya tentang pemulihan tubuh, Luke tahu banyak mutan lain yang memiliki kemampuan seperti itu. Sabretooth, Wolverine, Lady Deathstrike, dan Deadpool semuanya ahli dalam pertarungan jarak dekat. Akan aneh jika kemampuan penyembuhan diri tidak meningkatkan atribut fisik Carol. Gen X Carol mungkin telah terbangun ketika dia hampir mati, dan telah memberinya kemampuan penyembuhan diri. Dia belum terbiasa dengan kemampuannya, atau Luke tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi tentu saja, penampilannya saat ini sudah cukup bagus. Carol adalah seorang gadis muda yang beratnya tidak lebih dari 40 kg, tetapi dia dapat dengan mudah melompat setinggi 3 meter. Lukas mengangguk. Baiklah, aku tidak punya pertanyaan lagi. Sekarang hanya ada satu jalan keluar untukmu. Temukan sekolah Xavier untuk anak muda berbakat di Winchester, New York, dan minta Profesor X untuk menerima Anda. Maka Anda akan aman. Carol tercengang. Anak muda, Luke hanya bisa tersenyum. Saya sudah membaca file Anda. Memang benar bahwa Anda berusia 23 tahun, tetapi Anda masih dapat beralih ke mereka karena Anda baru saja membangkitkan kekuatan Anda. Lagi pula, mereka membutuhkan guru untuk mengajar siswa. Semua orang di sekolah adalah mutan. Tidak ada yang akan memandang rendah Anda. Petik 2. Carol merasa sulit untuk percaya. Betulkah? Apakah tempat seperti itu benar-benar ada? Lukas mengangguk. Satu-satunya masalahmu adalah pergi ke sekolah Xavier untuk anak-anak berbakat dengan selamat. Sebenarnya, ini adalah rahasia umum bagi banyak organisasi. Agen-agen FBI yang mencoba menangkapmu pasti membuat orang-orang mengawasi sekolah sepanjang waktu. Carol langsung kesal. Luke berpikir sejenak dan pergi ke kamarnya. Segera, dia kembali dengan setumpuk uang tunai. Dia memberikan uang itu kepada Carol dan berkata, ini sekitar $8.000. Ambil uangnya dan pilih jalan yang tidak memiliki kamera keamanan. Jangan memasuki kota besar manapun jika ada pengawasan. Juga, setelah Anda mencapai New York, Anda tidak boleh mendekati sekolah Xavier untuk anak muda berbakat dengan sembarangan. Saran saya adalah Anda mengamatinya dari jauh sampai beberapa mutan sekolah yang lebih kuat keluar. Kemudian, Anda dapat meminta bantuan mereka. Profesor X disebut Charles. Dia, seharusnya pria tua botak di kursi roda sekarang. Storm adalah wanita muda dengan rambut putih, Cyclops adalah pria muda yang mengenakan kacamata khusus, dan Dark Phoenix adalah wanita muda lainnya. Selina dan Carol sama-sama tercengang. Sesaat kemudian, Selina bertanya, kenapa kamu tahu banyak? Apakah kamu? Lukas menggelengkan kepalanya. Aku bukan mutan, tapi jangan lupakan Robert. Selina tercerahkan. Oh, Robert mengenal begitu banyak orang. Anda mengetahuinya dari dia. Petik 2. Luke tersenyum dan berkata kepada Carol, yang masih linglung, ingat, sembunyi-sembunyi adalah yang paling penting. Anda harus tahu betapa rumitnya FBI. Kamu tidak akan lolos lagi jika mereka menangkapmu. Menatap uang tunai di tangannya, Carol akhirnya bertanya, kenapa kamu membantuku? Dia tanpa sadar melirik Selina. Selina adalah seorang gadis Latin yang dan seorang polisi. Dia dan cerdas. Carol, sebagai perbandingan, hanyalah seorang gadis biasa. Dalam hal daya tarik fisik, dia setidaknya satu tingkat lebih rendah dari Selina. Luke tidak bisa membantunya karena dia cantik. Babak 68, Kota Berkabut 5-1, merenung sejenak, Luke berkata, saya seorang polisi. Aku tahu FBI mengejarmu karena Gen X-mu. Anda hanya korban yang tidak melakukan kesalahan. Anda tidak bersalah. Saya tidak ingin mengorbankan orang yang tidak bersalah untuk promosi saya. Ini masalah prinsip. Carol terdiam lagi dan merasa ingin menangis. Beberapa hari terakhir adalah neraka baginya. Dia telah ditembak oleh pencuri di apartemennya sendiri dan terbangun di kamar mayat. Karena ketakutan, dia lari. Kemarahan yang tak tertahankan telah mendorongnya untuk kembali ke gangster Meksiko, tetapi dia hampir ditangkap oleh agen FBI yang secara tidak sengaja terlibat dalam perkelahian. Pada akhirnya, Luke membiarkannya pergi, dan bahkan menawarkannya cara untuk bertahan hidup. Luke adalah seorang pegawai muda yang hanya bisa menghasilkan 50-60 ribu dolar per tahun. Mengingat pengeluarannya sendiri, 8.000 dolar sudah banyak. Jelas bahwa Luke baru saja mulai bekerja. 8.000 dolar kemungkinan seluruh tabungannya. Namun, dia telah memberikannya kepada orang asing. Apakah benar-benar ada pria sebaik ini di dunia? Carol bingung.
Luke tidak tahu apa yang dipikirkan Carol saat dia mengajarinya penyamaran dan trik sembunyi-sembunyi. Kemampuannya dari Salazar sekarang lebih cocok untuk digunakan Carol. Tidak sampai 3 jam kemudian dia akhirnya menghentikan kuliahnya. Sebanyak apapun yang kamu ingat, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri sekarang, kata Luke. Pergi selagi masih gelap. Carol jauh lebih tenang kali ini. Dia hanya datang ke sini untuk mengucapkan terima kasih. Namun, dia telah menerima bantuan tak terduga. Dia memiliki tujuan dan harapan untuk masa depan. Dia tidak lagi kewalahan seperti sebelumnya. Jika dia memiliki tujuan sebelumnya, dia tidak akan membalas dendam pada gangster Meksiko, tetapi akan tinggal sejauh mungkin dari mereka. Dia berdiri dan membungkuk pada Luke dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Kamu pria yang baik. Luke agak tertekan. Kedengarannya tidak benar, itulah yang dikatakan seseorang kepada karakter berikutnya untuk mati dalam sebuah film. Carol tidak mengatakan apa-apa lagi, dan meninggalkan rumah setelah melirik Luke untuk terakhir kalinya. Melihat gadis itu menghilang, Luke menghela nafas. Semoga beruntung. Ini yang terbaik yang bisa kulakukan untukmu. Dia kemudian menutup pintu. Selina mengalami malam yang indah. Dia telah makan makanan yang enak, meskipun telah dibagikan kepada orang ketiga, dan telah mendengar informasi orang dalam yang luar biasa. Dia juga melihat Luke mengajar seorang siswa. Dia cukup puas. Setelah Luke menutup pintu, dia melambai padanya. Bangun, saatnya bekerja. Selin tercengang. Hah? Bersihkan ruangan. Pastikan tidak ada jejak Carol yang tersisa. Saya tidak ingin agen FBI memperhatikan saya, kata Luke sambil meraih alat pembersih. Selina menarik wajah panjang. Jadi, ada harga yang harus dibayar untuk gosip dan informasi orang dalam. Saat Luke membersihkan diri, dia memikirkan Carol. Seperti yang dia katakan, itu yang terbaik yang bisa dia lakukan untuknya. Membiarkannya pergi, memberinya uang, dan menawarkan jalan keluar adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia tidak mampu lebih. Chennai sendiri bermasalah, dan New York adalah pusaran yang bahkan lebih besar sehingga Luke lebih suka tidak terlibat saat ini. Dia telah memperoleh kemampuan Carol, dan telah mencoba yang terbaik untuk membantunya sebagai balasannya. Masa depan gadis itu sekarang tergantung pada keberuntungan dan kemampuannya sendiri. Luke dan Selina membersihkan kamar. Sebagai petugas polisi, mereka paling akrab dengan menangani TKP. Tidak ada apapun dari Carol, seperti sidik jari atau rambutnya, yang tersisa di ruangan ini. Sudah jam 11 malam saat mereka selesai. Mereka masing-masing mandi dan pergi tidur. Keesokan harinya, Luke dan Selina berangkat dengan mobil mereka. Lakuin berada 400 km timur Laut Houston. Itu adalah kota yang relatif terpencil. 3 jam kemudian, mereka bertukar tempat. 50 km jauhnya dari Lakuin, mereka memasuki sebuah kota kecil. Kota itu bernama Rumford. Tampaknya jauh lebih hidup daripada Shackelford. Luke mengamati kota dan merasa bahwa itu bukan tempat yang buruk untuk liburan jika Lakuin ternyata terlalu membosankan nantinya. Kota ini memiliki pemandangan yang indah, dan harga di sini tidak setinggi di kota-kota besar. Selina, di sisi lain, bertanya sambil mengemudikan mobil, apakah Anda melihat toilet umum? Saya ingin buang air kecil. Melihat keluar jendela, Luke menunjuk dan berkata, ada supermarket di sana. Selina memutar kemudi dan melaju. Rumford tidak lebih menyenangkan daripada Shackelford. Lucas tertawa. Selina panas dan cantik, tetapi dia memiliki temperamen anak kecil. Wajar jika dia merasa, bepergian, di tempat terpencil dan biasa-biasa saja itu mengecewakan. Di bawah cahaya pagi yang cerah, mereka memarkir mobil di tempat parkir di sebelah supermarket. Selina pergi ke kamar mandi dengan tergesa-gesa. Menatap kerumunan di sekitar pintu masuk supermarket dari mobil, Luke merasa aneh. Orang-orang itu semua membawa tas besar keluar dari supermarket, seolah-olah semua yang ada di supermarket sedang dijual. Beberapa orang berbicara satu sama lain ketika mereka melewati mobil. Luke akhirnya mengetahui bahwa badai tadi malam telah menghancurkan banyak fasilitas di dekatnya, termasuk rumah, mobil, kabel listrik, kabel telepon, dan bahkan menara seluler. Luke mengeluarkan teleponnya, hanya untuk mengetahui bahwa itu tidak ada sinyal. Dia mencoba menelepon 911, tetapi panggilan itu gagal. Dia tidak terlalu ambil pusing. Mereka hanya lewat. Akan baik-baik saja selama Lakuin tidak seperti ini. Luke mendengar sirene dan melihat ke belakang. Antrean panjang kendaraan melintas di jalan tersebut. Ada mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil perawatan, dan bahkan truk militer. Dari penduduk kota yang lewat,
dia mengetahui bahwa ada pangkalan militer di gunung di dekatnya, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Ada terlalu banyak pangkalan seperti itu di Amerika sehingga tidak mengejutkan. Penduduk kota juga tidak menganggapnya aneh. 10 menit kemudian, Selina kembali. Dia berkata, setengah mengeluh dan setengah menjelaskan, ya ampun, ada begitu banyak orang di kamar mandi. Ini seperti medan perang. Seorang anak hampir mengompol. Lukas mengerutkan kening. Apakah kamu yakin dia hanya mengompol? Selin tertawa. Tentu saja, dia hanya kencing. Baiklah, ayo pergi. Tiba-tiba, alarm yang paling memekakkan telinga berbunyi. Mereka mendengar seruan kaget dan menoleh, hanya untuk melihat kabut yang menindas mengalir menuruni gunung. Penduduk kota mulai berlari dengan panik. Banyak yang tanpa sadar bergegas ke supermarket. Seorang lelaki tua juga berteriak ngeri saat dia mengeluarkan darah dari mulut dan hidungnya. Selina tidak begitu mengerti apa yang dia katakan, tetapi Luke mendengarnya. Monster! Ada monster di dalam kabut, teriak lelaki tua itu sambil berlari melewati mereka. Sambil mengerutkan kening, Luke mengendarai mobil ke supermarket dan berkata, Selina, keluarkan semua amunisi, senjata, dan jaket anti peluru kita. Sebagai orang bijaksana yang menganggap keselamatan sebagai hal terpenting, Luke selalu siap. Meskipun dia sedang dalam perjalanan, dia telah membawa semua peralatan yang diperlukan, serta bahkan lebih banyak peluru daripada yang biasanya dia bawa. Tanpa ragu-ragu, Selina mengemasi barang-barang di dalam mobil. Sebenarnya, tidak banyak yang harus dikemas. Perlengkapan cadangan mereka disimpan dalam 2 tas, satu berisi senjata dan peluru, dan yang lainnya jaket anti peluru. Yang perlu dia lakukan hanyalah membawa mereka keluar. Luke sudah mengemudikan mobilnya ke salah satu sisi supermarket, dan dia memarkir mobilnya hampir sampai ke dinding kaca. Meraih 2 tas, dia dan Selina dengan cepat memasuki supermarket. Selina belum menyadarinya, tetapi Luke samar-samar mendeteksi jeritan yang datang dari kabut besar. Namun, hanya sedikit orang yang bisa mendengarnya karena jeritan itu ditenggelamkan oleh alarm. Dia bahkan melihat seseorang tertangkap oleh sesuatu yang tampak seperti penjepit raksasa di dalam kabut ketika mencapai dia. Penjepit yang mengerikan itu panjangnya lebih dari 5 meter. Luke meragukan senjatanya akan mampu menghadapi makhluk raksasa seperti itu. Akan lebih aman untuk bersembunyi dan mengamati dari dalam gedung terlebih dahulu. Segera setelah mereka memasuki supermarket, para pegawai yang panik menutup pintu. Semua orang di dalam supermarket akhirnya mendengar jeritan korban di tengah kabut. Orang tua yang datang lebih awal masih menangis, monster, menambah ketakutan semua orang. Wajah mereka tampak mengerikan saat kabut membanjiri kota, menyelimuti supermarket, dan menghalangi semua yang bisa dilihat. Pasti karena pabrik di barat meledak. Ini asap beracun dari pabrik, gumam seseorang. Luke menertawakan teori itu. Kabut tidak memiliki bau kimia, itu adalah kabut alami, yang membawa aroma rumput dan hutan. Itu juga membawa sedikit darah, yang merupakan milik para korban yang baru saja terbunuh. Luke meraih Selina dan memberinya peringatan dengan suara rendah. Makhluk raksasa yang dia lihat akan dengan mudah menghancurkan dinding kaca supermarket di depan. Jadi, tidak aman untuk tinggal di sebelah dinding kaca. Pada saat itu, ada awal gempa bumi. Karena tidak siap, banyak orang jatuh ke lantai. Seluruh supermarket berantakan. Luke membantu Selina mendapatkan kembali keseimbangannya dan menamparkan lampu yang jatuh ke arahnya. Gempa berhenti tidak lebih dari 20 detik kemudian. Supermarket tidak runtuh, meskipun beberapa barang jatuh ke lantai. Luke agak lega. Jika tempat persembunyian mereka runtuh pada saat kritis seperti itu akan menjadi rumit. Seburuk apapun supermarket, bagaimanapun juga, itu adalah bangunan beton. Semua dindingnya terbuat dari beton, kecuali dinding kaca di bagian depan. Paling tidak, mereka tidak perlu khawatir bahwa sepasang penjepit akan muncul entah dari mana saat mereka bersembunyi di sini. Kepanikan akibat gempa segera mereda, tetapi hal lain yang menyedihkan terjadi. Listrik padam. Luke mengetahui dari panitera bahwa supermarket telah menyalakan listrik dari generatornya sendiri sejak pagi itu. Generator mungkin telah rusak oleh gempa tadi. Menarik Selina bersamanya, Luke menemukan seorang pria pendek yang disapa sebagai bos. Kamu akan memeriksa generatornya, kan? Bos memandangnya, merasa aneh. Dia mengangguk. Iya, kami membutuhkan listrik untuk penerangan dan sistem ventilasi, atau orang-orang di sini akan mati lemas. Luke mengusulkan, kami akan pergi bersamamu. Bos itu tercengang. Hah? Luke mengeluarkan lencananya. Kami detektif dari Houston. Kami sedang dalam perjalanan ke Lakuin untuk urusan bisnis. Saya pikir kami bisa membantu Anda. Petik 2.
Bos merasa lega ketika melihat lencana itu. Meskipun ini bukan yurisdiksi Houston, para detektif adalah profesional yang akan lebih baik dalam menangani keadaan darurat daripada warga sipil. Dia mengangguk cepat dan memanggil kedua pegawai itu. Seorang pria lain melihat mereka dan berkata bahwa dia juga ingin bergabung. Luke tidak keberatan. Selalu ada relawan. Dalam perjalanannya, Luke menemukan dua rompi kargo berukuran besar di rak. Dia melemparkan satu ke Selina. Bos menatapnya dengan curiga. Lukas tersenyum. Jangan khawatir, aku akan membayarnya. Bos percaya padanya. Dia tidak berpikir bahwa dua detektif akan mencuri sesuatu yang nilainya tidak lebih dari $100. Semua orang memperkenalkan diri. Bosnya dipanggil Oli. Salah satu pegawai, yang berusia 40-an, adalah Jim. Dia bertanggung jawab untuk memelihara generator. Petugas lainnya adalah seorang remaja bernama Norton, yang telah dipanggil untuk membantu pemeliharaan. Relawan itu adalah David. Dia adalah seorang pelukis yang telah menciptakan karya-karya baru di gunung terdekat. Namun, badai tadi malam telah menghancurkan rumahnya di gunung dan memutus aliran listrik, dan satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan gunung bersama istri dan putranya. Tim mencapai ruang bawah tanah, yang benar-benar gelap. Oli menyalakan senter di tangannya. Untungnya, senter tersedia karena berada di supermarket. Kedua pegawai juga menyalakan senter mereka dan melihat sekeliling. Jim berjalan ke sudut, di mana generator dilindungi di balik jeruji besi. Dia mengamatinya sejenak, lalu berteriak, Oli, aku tidak melihat ada yang salah. Saya akan mencoba restart generator. Petik 2. Oli juga bukan ahli generator. Dia secara alami ada di dalamnya. Jim menyalakan kembali generator, dan lampu di ruang bawah tanah menyala. Semua orang merasa lega. Pergi tanpa kekuatan dalam situasi seperti ini cukup mengerikan. Jim, bagaimanapun, mengendus dan berkata, sesuatu yang bau menghalangi ventilasi. Norton, saya akan membuka pintu. Anda pergi keluar dan membersihkan kotoran. Petik 2. Norton mengangguk. Tidak masalah. David tidak bisa membantu tetapi campur tangan. Tunggu, kamu mengirim anak ini keluar. Berbahaya dalam kabut. Petik 2. Jim marah. Bahaya apa? Ventilasi tepat di sebelah pintu. Dia tidak akan jauh. Selain itu, jika ventilasi tersumbat, semua orang akan mati lemas. David menggelengkan kepalanya lagi. Saya tidak berpikir kita harus membiarkan anak itu mempertaruhkan dirinya sendiri. Kualitas udara yang buruk sebenarnya bukan masalah. Jim mengejek. Anda menghasilkan lebih banyak uang daripada kami, tetapi kami tidak membutuhkan Anda untuk mengajari kami cara melakukan sesuatu. Norton, apakah kamu siap? Namun, Oli juga ragu-ragu. Jim, kenapa kita tidak melepaskannya? Kami memiliki listrik pula. Bukan masalah besar kalau ventilasinya tersumbat. Tapi Jim keras kepala. Saya tidak ingin dihantui oleh bau ini. Norton, saya akan membuka pintu. Kapanpun kau siap. Baiklah, kata Norton bersemangat. Bocah itu jelas menganggapnya sebagai petualangan. Dia telah memindahkan barang-barang di gudang ketika kabut datang, dan tidak menyaksikannya sendiri. Jadi, dia tidak takut, dan hanya merasa itu menyenangkan. Sementara mereka berdebat, Luke menyeret Selina pergi dan mengeluarkan jaket anti peluru dari tas, dan mereka berdua mengenakan jaket itu. Pada akhirnya, mereka menutupi jaket anti peluru dengan rompi yang diambil Luke, menyembunyikan HPD di punggung mereka. Setelah mereka selesai, Selina menyenggol Luke, menanyakan apakah mereka harus turun tangan. Luke memberi isyarat halus padanya. Dia dengan cepat mengerti dan tetap waspada jauh dari pintu. Jim mengaktifkan pintu roll di pintu keluar ruang bawah tanah, dan itu menggulung sekitar setengah meter. Norton memanggilnya untuk berhenti dan berjongkok ketika dia mengamati pemandangan di luar. Kabut putih perlahan mengalir masuk. Tiba-tiba, Luke merasakan sesuatu dan berlari ke depan secepat kilat. Dia meraih kerah Norton dan melemparkannya ke tumpukan makanan anjing beberapa meter ke belakang. Sementara itu, Luke mundur dengan cepat dan menatap celah di bawah pintu. Tertegun sejenak, Jim hendak mengutuk keras, ketika tentakel besar keluar dari kabut dan mencapai di bawah pintu. Oli dan David melangkah mundur ketakutan. Tentakel itu luar biasa besar. Apa yang bisa dilihat di dalam ruang bawah tanah sudah lebih dari 5 meter. Selain ujungnya yang runcing, tentakelnya setidaknya berdiameter 20 cm. Lebih mengerikan lagi, ada barisan duri di tentakel. Tidak sulit untuk membayangkan bagaimana duri akan menembus mangsa, membuat pelarian menjadi mustahil saat tentakel melilitnya. Luke menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Dia kemudian melemparkan linggis rebar ke tentakel.
Rebar tajam segera memaku tentakel ke tanah. Dalam kesakitan, tentakel akan mundur. Luke, bagaimanapun, meraih kapak api di dinding dan melemparkannya ke tentakel lagi. Berkat kekuatannya yang luar biasa, kapak itu memotong separuh tentakelnya. Itu berjuang untuk membebaskan diri dari bagian yang terluka, dan mundur. Tentakel berduri yang terputus masih berkontraksi di tanah. Semua orang terlalu terkejut dengan pertempuran singkat namun intens untuk mengatakan apa-apa. Lukas membuka mulutnya. Jim, tutup pintunya. Jim masih linglung. Hah? Oke, baik. Beberapa detik kemudian, pintu roll turun lagi, untuk sementara menghalangi bahaya. Luke mengambil kapak dan memotong tentakelnya lagi. Tentakel yang terputus itu berkontraksi dan menggeliat seperti serangga. Kemudian, ujung runcing tentakel terbuka seperti mulut, dan cairan hitam kehijauan menyembur keluar. Luke mundur dengan cepat setelah memotong tentakel, karena takut itu akan memuntahkan cairan menjijikkan padanya. Ketika tentakel akhirnya berhenti bergerak, dia memandang semua orang dan berkata, David benar. Ada monster berbahaya di dalam kabut. Apa kamu setuju? Bagaimana mereka bisa tidak setuju? Tentakel yang dipotong itu masih ada di sini. Jika bukan karena Luke, Norton mungkin sudah terbunuh. Ayo kembali, kata Luke sambil bergerak. Karena ada monster di luar, kita harus berurusan dengan dinding kaca di depan supermarket. Membayangkan bagaimana dinding kaca akan pecah di depan tentakel raksasa, semua orang mengangguk. Oli, tidak masalah bagimu untuk memindahkan makanan anjing ke atas, kan? Lukas bertanya lagi. Bingung sejenak, Oli melihat kantong makanan anjing, lalu mengerti maksud Luke. Tidak, sebenarnya, ada juga sisa tabung dan papan dari saat kami merenovasi toilet. Kami juga punya. Luke memotongnya. Semua itu bisa berhasil. Minta Jim dan Norton untuk mengangkat mereka dan mencoba menopang dinding kaca. Juga, temukan orang-orang terkemuka di sini dan minta bantuan mereka. Pastikan wanita dan anak-anak menjauh dari dinding kaca. Apakah itu jelas? Oli mendengarkan dan mengangguk. Sebagai manajer supermarket, dia paling baik dalam menangani urusan seperti itu. Karyawan supermarket mulai bekerja. Oli bahkan lebih sibuk dari mereka. Dia harus mengirim orang untuk memindahkan makanan anjing dan barang-barang lain yang dapat menopang dinding kaca. Dia juga harus berbicara dengan orang-orang penting kota dan membuat mereka meyakinkan orang banyak bahwa lebih baik bersembunyi di belakang supermarket. Sebagai manajer supermarket, dia adalah yang paling akrab dengan penduduk kota, jadi dia adalah orang yang paling cocok untuk tugas itu. Luke berbicara dengan David dan meminta pelukis yang ramah untuk membantu juga. Di ruang bawah tanah tadi, dia menentang rencana berisiko Jim. Dia pasti akan sangat membantu dalam menjaga ketertiban di sini. Luke dan Selina, di sisi lain, memeriksa senjata dan peluru mereka dan memiliki makanan dan air di sudut yang tidak mencolok. Luke memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati semuanya. Dia harus memperhatikan orang-orang khusus dalam situasi seperti itu, termasuk yang paranoid dan pembuat onar. Orang-orang itu selalu muncul di saat-saat putus asa. Manusia adalah makhluk yang aneh. Di saat-saat putus asa, beberapa akan berjuang untuk melawan dan mati sebelum mereka menyerah, tetapi beberapa akan runtuh sebelum sesuatu terjadi pada mereka, dan hanya ingin orang lain mati bersama mereka. Yang terakhir selalu yang paling merusak. Mereka akan menyabotase kesatuan dan keharmonisan situasi. Sekarang Luke ada di sini, dia tentu tidak ingin orang-orang ini menimbulkan masalah. Dia dan Selina tidak mengungkapkan identitas mereka secara tepat untuk memilih orang-orang ini. Supermarket itu berantakan. Sesekali terdengar teriakan dan perkelahian. Sebagian besar adalah reaksi bawah sadar orang-orang yang panik, tetapi beberapa tidak. Seorang wanita parubaya berusia 40-an mengumumkan bahwa ini adalah penghakiman dewa, dan bahwa dia menghukum mereka yang tidak menghormatinya. Luke memberi isyarat halus pada Selina. Mereka berjalan mendekat, dan Selina meraih wanita itu. Wow, kamu juga orang yang beriman. Aku butuh bimbinganmu. Saat dia berbicara, mereka menyeret wanita itu pergi. Luke tidak punya waktu untuk berbicara dengan wanita itu, dan hanya melumpuhkan psikopat yang menjengkelkan itu setelah mereka meninggalkan kerumunan. Buang dia ke dalam toilet. Selina melemparkan wanita bodoh itu ke dalam bilik toilet dan menutup pintunya. Supermarket masih dalam kekacauan, bahkan tanpa wanita yang menyebabkan gangguan, tetapi orang-orang mulai mengambil tindakan di bawah komando Oli. Kantong makanan anjing ditumpuk di belakang dinding kaca, yang juga diperkuat dengan papan dan tabung. Sayang sekali hanya ada begitu banyak makanan anjing. Akibatnya, mereka hanya bisa memblokir separuh dinding kaca lainnya dengan rak dan barang-barang di atasnya.
Area kosong selebar beberapa meter dibersihkan di depan dinding kaca. Luke kemudian memanggil Ollie, Jim, Norton, dan David untuk membahas rencana selanjutnya. Dua wanita mengikuti mereka. Salah satunya adalah Alin, kepala sekolah di kota itu. Dia adalah seorang wanita tua dan ramah berambut abu-abu. Yang lainnya adalah Amanda, seorang guru dari sekolah yang sama. Dia adalah seorang wanita muda berambut pirang. Luke menjabat tangan mereka sambil tersenyum. Senang memiliki Anda di sini. Kita perlu memindahkan anak-anak dan wanita lemah ke kantor jika mereka terluka dalam kekacauan. Anda akan menjaga anak-anak. Kedua wanita itu terkejut, tetapi kemudian merasa bahwa itu perlu. Alin berkata dengan cemas, tapi kurasa orang tua tidak akan membiarkan kita menjaga anak-anak mereka. Luke berkata, bawalah anak-anak dengan ibu mereka terlebih dahulu. Jika mereka terlalu enggan, jangan paksa mereka. Ini hanya dimaksudkan untuk mengurangi kekacauan yang tidak perlu, dan untuk melindungi anak-anak dan perempuan. Meskipun tidak sempurna, semua orang merasa bahwa ini adalah solusi terbaik. Luke kemudian berkata kepada David, temukan beberapa pria yang dapat diandalkan dan blokir lorong menuju kantor dengan rak dan sejenisnya kalau ada yang mencoba masuk ke kantor. David mengangguk cepat. Kantor itu jauh lebih aman daripada lorong, yang hanya memiliki sedikit tempat untuk bersembunyi. Karena istri dan putranya bersamanya, dia secara alami bersedia menyetujui pengaturan ini. Luke memandang Ollie dan Jim dan berkata, aku baru saja melihat tabung dan tongkat di ruang bawah tanah. Cobalah untuk membuat mereka menjadi pasak dan memberikannya kepada orang-orang yang bersedia melindungi keluarga mereka. Semua orang tampak muram, seolah-olah mereka memiliki firasat. Menatap mereka, Luke menghela nafas. Saya berharap saya bisa mengatakan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, tetapi saya pikir lebih baik bersiap daripada hanya menunggu nasib Anda tanpa melakukan apa-apa, kan? Semua orang mengangguk dalam diam dan mulai bekerja. Untungnya, tidak ada monster yang menyerang supermarket sampai malam tiba. Luke dan Selina duduk di sudut, di mana ada jendela kecil untuk ventilasi. Luke membuka jendela sedikit untuk mendengarkan apa yang terjadi di luar. Sebagian besar waktu, itu adalah keheningan total. Tapi kadang-kadang, ada suara gemerisik dan mengunyah. Itu berarti monster yang berkeliaran di dalam kabut tidak dari jenis yang sama, dan saling berburu. Itu bukan hasil yang buruk, tapi jelas juga bukan hasil yang baik. Tiba-tiba, Luke mengerutkan kening dan berkata, siapa yang menyalakan lampu di luar supermarket? Ollie, matikan. Ollie berkata dengan menyesal, ini otomatis diaktifkan setiap hari. Di mana saklarnya? Jim, matikan sekarang. Jim mengakui tugas itu dan berlari ke ruang bawah tanah. Namun, lampu di pintu masuk supermarket masih menyala 5 menit kemudian. Ekspresi Luke tegas. Dia mengisyaratkan Selina untuk tetap waspada, sebelum dia bergegas ke ruang bawah tanah. Dalam perjalanan ke ruang bawah tanah, dia melihat Jim di lantai, mengerang dan memegangi kepalanya. Dia segera menghampiri Jim. Apa yang terjadi? Saat saya tiba di sini, seseorang memukul kepala saya dari belakang, kata Jim sambil memegangi kepalanya yang kesakitan. Aku mencium aroma yang aneh. Luke murung. Wewangian yang aneh. Dia ingat seseorang yang memilikinya. Kepala Jim berdarah. Serangan berat bisa saja membunuhnya. Mari kita bicarakan nanti. Bagaimana saya bisa mematikan lampu? Dia membawa Jim ke ruang bawah tanah. Berjuang melawan sakit kepalanya, Jim menunjuk ke sebuah kotak dan berkata, di sana, yang keempat dan kelima beralih di baris ketiga. Mereka putih. Luke bertanya, keduanya. Jim menjawab, satu untuk lightboard dan yang lainnya untuk lampu yang lebih kecil di sekitarnya. Keduanya harus dimatikan. Petik 2. Luke mematikan saklar dan mengambil walkie-talkie. Selina, apakah lampunya mati? Selina segera menjawab, ya, tetapi Anda lebih baik segera kembali. Cahaya barusan menarik banyak serangga. Mendengar itu, Luke membawa Jim kembali ke aula. Dia memberikan Jim kepada Norton dan berbicara kepada David dengan suara rendah. Jaga wanita gila itu. Dia mungkin baru saja menyerang Jim. Terkejut, David mengangguk dan mencarinya. Luke akhirnya mencapai dinding kaca. Dia menatap serius serangga padat di kaca yang tidak terhalang oleh kantong makanan anjing. Serangga tidak menakutkan, dan serangga biasa juga tidak akan mampu memecahkan kaca yang mengeras dan menebal. Namun, serangga khusus ini luar biasa. Mereka sebesar ayam dan terlihat berbahaya dari setiap sudut. Luke berteriak, semuanya, matikan senter kalian, sekarang. Meskipun dia tidak tahu seperti apa serangga ini, penampilan mereka membuktikan bahwa mereka sama kecanduannya dengan cahaya seperti serangga lainnya.
Supermarket itu benar-benar gelap sampai sekarang, dan cahaya yang menyala-nyala telah menarik serangga. Untungnya, serangga gagal memecahkan dinding kaca. Saat Luke memikirkan ini, bayangan yang tampak seperti burung nasar keluar dari kabut dan melompat ke dinding kaca saat menangkap serangga. Lebih penting lagi, itu menyebabkan retakan yang jelas pada kaca. Luke berkata dengan tenang, matikan semua lampu. Semuanya, tetap di tempatmu dan jangan lari-lari. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke Selina. Selina mundur 10 meter di belakangnya. Itu adalah posisi menembaknya, sebuah benteng kecil yang dilindungi rak. Senter dengan cepat padam, tetapi beberapa masih menyala. Seseorang bertanya dengan cemas, apa yang terjadi? Saya tidak bisa mematikan senter saya. Itu membuat Luke terdiam. Kecelakaan bisa terjadi, itu tidak biasa bagi seseorang untuk tidak dapat menemukan tombol untuk mematikan senter ketika mereka gugup. Luke tidak punya waktu untuk berbicara dengan mereka, dan memusatkan perhatiannya pada dinding kaca. Dengan suara mengepak, monster seukuran burung nasar, yang tampak seperti Pterosaurus purba, muncul untuk memakan serangga di kaca. Akhirnya, bagian dari dinding kaca retak, tetapi di bagian yang terhalang oleh kantong makanan anjing. Pada saat berikutnya, ada retakan lain. Kali ini, itu di bagian yang tidak tercakup oleh makanan anjing. Sebagian besar serangga terbang, tetapi beberapa merangkak masuk melalui celah dan kerak. Itu wajar saja. Tidak ada cukup barang untuk menghalangi dinding kaca supermarket sepanjang 20 meter. Sudah luar biasa bahwa mereka bisa memblokir setengahnya dengan makanan anjing. Luke, yang ada di dekatnya, meraih tongkat pemukul dan mengayunkannya. Melekat, melekat. Dua serangga terlempar ke tanah. Dalam hal ketepatan, Luke sekarang bisa mengayunkan tongkat pemukul sehingga melewati hidung seseorang puluhan kali berturut-turut tanpa melukai mereka. Gerakan kelelawar yang seperti hantu tidak berhenti, tetapi menyerang dua kali lagi saat Luke berbalik. Melekat, melekat. 4 serangga ada di tanah. Tapi mereka masih berjuang. Luke dengan sengaja menahan kekuatannya untuk berjaga-jaga jika mereka memercikkan cairan ketika mereka dihancurkan. Melihat lubang di dinding, dia memasukkan barang-barang cadangan ke dalamnya, seperti sampo, air, dan susu formula. Dia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada celah lain, sebelum dia memukul serangga yang berjuang lagi tanpa membuatnya meledak. Oli, temukan beberapa kotak plastik dan simpan serangga itu di dalamnya. Ingatlah untuk tidak menyentuh bak itu. Pindahkan mereka dengan sapu, teriak Luke sambil terus mengamati situasi. Tiba-tiba, wajahnya berubah. Makhluk raksasa setinggi 5 meter keluar dari kabut dan menggigit monster mirip Pterosaurus yang ada di pintu depan. Kaca itu langsung pecah. Sebagai pintu masuk supermarket, pintu adalah bagian yang paling tidak terlindungi dari dinding kaca. Hanya ada meja kayu panjang di depan mereka, dengan barang-barang berat didorong ke meja. Namun, hal-hal ini hanyalah mainan di hadapan makhluk raksasa itu. Mereka didorong pergi untuk meninggalkan celah besar di belakang. Monster mirip Pterosaurus yang sedang memakan serangga tampak ketakutan oleh monster baru itu. Mereka mengepakkan sayap dan mencoba terbang ke celah. Luke mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak yakin pria besar itu tidak akan memperhatikannya jika dia berteriak keras. 5 monster mirip Pterosaurus berlari masuk. Luke membuat gerakan menembak bebas ke Selina, sebelum dia menyerang ke depan dengan tongkatnya dan menjatuhkan 2 monster mirip Pterosaurus di tepinya. Melihat monster-monster itu masih berjuang keras, Luke mengerahkan lebih banyak kekuatan dan menghancurkan leher mereka. Setelah 2 retakan, monster menjadi kaku. Bang, bang, bang. Selina melepaskan tembakan dengan tegas, mengenai monster mirip Pterosaurus terjauh. Luke mengejar 2 monster mirip Pterosaurus terakhir yang telah tersebar. Mereka telah melintasi area kosong dan menerjang orang-orang di belakang garis rak. Mengawasi yang lebih dekat dengannya, Luke mengikuti monster itu ke bagian belakang rak dan memukulnya dari bawah, melemparkannya kembali ke area kosong ketika mencoba mematuk seseorang. Meskipun 3 Pterosaurus monster telah dijatuhkan, tidak ada waktu untuk merayakannya karena yang terakhir sudah bergegas ke kerumunan. Panik, orang-orang menangis dan melarikan diri. Beberapa orang mencoba melawan, tetapi hampir tidak bisa menjaga keseimbangan karena yang lain berlarian dalam kekacauan. Luke berlari dengan cepat dan menjatuhkan beberapa orang di jalannya. Dia mencapai monster itu tepat ketika monster itu menekan leher seorang wanita dan akan menggigitnya. Kelelawar Luke langsung mengenai leher monster itu lagi. Monster mirip Pterosaurus itu jatuh dan kehilangan kekuatan untuk berjuang. Namun, kerumunan itu berantakan. Mereka semua berteriak dan berlari. Tanpa waktu untuk mengurus mereka, Luke langsung kabur.
Jeritan di supermarket telah menarik perhatian monster raksasa itu. Itu meregangkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung. Dengan kekuatannya yang luar biasa, ia mendorong blokade di pintu masuk menjauh. Monster itu sepertinya mencoba merangkak masuk. Ketika Luke kembali dengan tergesa-gesa, seorang pria mundur dan melambaikan tombak panjang secara acak. Luke meraih tombak dan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Puci. Dengan suara tumpul, tombak panjang itu menancap di kepala monster itu. Sayang sekali Luke tidak pernah melatih lembing, dan tombak itu hanya pipa runcing. Jadi, serangannya gagal membunuh monster itu sekaligus. Monster itu menjerit dan tiba-tiba mundur dari pintu. Luke, di sisi lain, tidak panik. Dia menendang tabung di tanah dan mengambil beberapa. Bergegas ke pintu yang terbuka, Luke berdiri tegak dan melemparkan lebih banyak tabung. 3 tabung runcing terbang keluar satu demi satu, didorong oleh kekuatan Luke yang luar biasa, dan mengenai monster itu di 3 titik dari dada hingga kepala. Monster itu menjerit sedih dan jatuh setelah mundur 10 meter. 3 tabung itu jauh lebih berat daripada tombak pertama. Ketika Luke menyerang dengan kekuatan penuhnya, mereka menembus kepala dan perut monster itu, menyebabkan luka fatal. Mengabaikan monster itu, Luke mundur dan menarik kembali meja yang telah didorong menjauh. Menempelkannya kembali ke dalam lubang, dia berteriak, "Beri aku tabung." Beberapa orang yang lebih berani membawa beberapa tabung kepadanya. Luke menyilangkannya dan menumpuknya di meja. Akhirnya lega, dia menatap monster besar di luar melalui celah. Monster itu mengaum, tetapi terluka parah untuk bisa bangkit kembali. Semua orang akhirnya merasa lega. Namun, sepasang penjepit besar tiba-tiba muncul di kabut dan meraih monster yang mengaum itu sebelum mundur. Setelah beberapa suara retak, itu menjadi sunyi. Bumi bergetar sedikit saat monster yang lebih besar pergi. Semua orang pucat. Dibandingkan dengan monster ini, yang hanya menunjukkan penjepitnya, monster sepanjang 5 meter itu paling banyak hanya seekor ayam. Tapi mungkin karena terlalu besar, monster menakutkan itu tidak tertarik dengan semut di supermarket, dan pergi dengan tubuh monster pertama. Luke berkata kepada beberapa orang di dekatnya dengan tatapan melarang, katakan pada mereka untuk berhenti menangis. Tidak ada yang akan selamat jika monster tadi tertarik oleh suara itu. Berkeringat keras, mereka bergegas pergi. Jeritan di supermarket akhirnya mereda. Anak-anak ditenangkan oleh orang tua mereka, dan yang ribut dibawa ke kamar mandi. Kamar mandinya aman dan kedap suara. Mereka bisa menangis sebanyak yang mereka inginkan di sana. Setelah kejadian itu, semua orang di supermarket menjadi berhati-hati. Selain kantor dan kamar mandi, supermarket benar-benar sunyi. Luke menyeka keringatnya, setengah karena dia kelelahan dan setengah karena dia ketakutan. Monster terakhir terlalu mengerikan. Dia memperkirakan panjangnya bisa 20 meter. Konsekuensinya tidak terbayangkan jika monster seperti itu masuk ke supermarket. Babak 69, penyelamatan 4-1, Selina mengulurkan tangan untuk memberinya handuk. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu ingin beristirahat? Luke mengangguk dan berjalan ke benteng buatan mereka di sudut. Dia menyeka keringatnya. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang menggumamkan sesuatu di salah satu sudut. Dia menoleh, hanya untuk melihat senter di sudut dan seorang wanita parubaya yang sedang berkhotbah dengan antusias. Mendengarkannya sejenak, Luke mengutuk dengan suara rendah. Banteng asteris itu. Wanita parubaya itu adalah orang gila yang telah mereka pukul dan lempar ke kamar mandi kemarin. Dia juga kemungkinan orang yang menyerang Jim dan mencoba menghentikannya mematikan lampu di luar. Sekarang, wanita itu kembali mengkhotbahkan teorinya tentang hukuman dewa. Luke mengaduk-aduk keranjang dan menemukan sebuah jeruk. Dia menimbangnya di tangannya, dan merasa bahwa itu tepat, dia membuangnya. Astaga, wanita itu berkata, bacalah Alkitab. Kita sudah terlalu lama menodai dewa. Hari ini, dia ingin kita membayar dengan darah untuk apa yang kita lakukan. Saatnya mengambil sikap. Pengorbanan darah, seperti bagaimana Abraham siap mengorbankan putra satu-satunya untuk membuktikan pengabdiannya kepada dewa. Bang! Sebuah benda terbang di dalam kegelapan, dan kepala wanita itu tersentak ke belakang saat menghantam tepat di mulutnya. Benda itu meledak dan memercik ke penonton. Semua orang tercengang. Mereka menyentuh cairan di wajah mereka, dan merasa lega setelah memastikan bahwa itu bukan darah. Mereka melihat apa yang meledak di mulut wanita itu. Ternyata jeruk besar. Mereka melihat sekeliling, hanya untuk melihat apa-apa selain kegelapan serta ekspresi geli dari orang-orang yang telah menatap mereka. Putong. Wanita parubaya itu pingsan. Dia benar-benar bukan yang terpilih. Dampak dari jeruk itu terlalu berat untuknya, dan dia pingsan begitu saja.
Luke memasukkan tangannya kembali ke sakunya dan bersiul saat dia berjalan ke benteng. Selina terkekeh pelan dan mencium pipinya saat dia duduk. Dia memujinya dengan suara rendah. Sayang, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Lukas mengangkat bahu. Omong kosong. Jeruk berhasil. Setelah psikopat menjijikkan itu tersingkir oleh jeruk, supermarket menjadi sunyi. Setelah seharian panik dan ketakutan, semua orang kelelahan. Luke harus istirahat, dan Selina tetap waspada. Dia tidak mempercayai siapapun kecuali Selina dalam situasi seperti itu. Setelah 3 jam tidur, Luke terbangun. Dia menepuk Selina yang lelah dan berkata, "Aku bangun. Kamu bisa istirahat." Selina segera berbaring di sampingnya dan menutupi dirinya dengan selimut. Dia segera tertidur. Mendengar kebisingan sesekali di luar supermarket, Luke tenggelam dalam pikirannya. Tinggal di sini tidak akan berhasil. Ini hanya sebuah kota kecil. Dia telah diberitahu bahwa komunikasi di sini terputus. Desas-desus tentang pangkalan militer yang dia dengar di supermarket juga mengisyaratkan betapa rumitnya masalah ini. Luke tidak berencana mempertaruhkan nyawanya pada hati nurani para pejabat militer. Dia harus pergi jika dia ingin bertahan hidup. Namun, terlalu berisiko untuk pergi sekarang. Sebuah mobil tidak bisa melindunginya dan Selina dari monster raksasa yang mereka lihat. Keluar dari sini akan menjadi masalah yang sulit. Dia berpikir keras untuk waktu yang lama. Seseorang tiba-tiba mendekatinya diam-diam. Luke memperhatikan bahwa itu adalah seorang wanita. Dia mencondongkan tubuh dan berkata dengan suara rendah, "Terima kasih telah menyelamatkanku tadi malam." Lukas mengangguk. Dia akhirnya ingat siapa dia. Dia adalah orang yang telah ditangkap dan hampir dibunuh oleh monster mirip Pterosaurus. Dia berusia sekitar 30. Pakaiannya tidak menarik perhatian, tetapi Luke menyadari bahwa pakaian itu milik merek mewah khusus dan masing-masing bernilai setidaknya $1.000. Jam tangan wanita mahal di pergelangan tangannya juga mengisyaratkan kekayaannya. Rambut dan kukunya yang dipangkas dengan hati-hati juga menjadi bukti. "Namaku Alice Miller." Dia duduk di sebelah Luke dan melanjutkan dengan suara rendah, "Saya seorang CEO dari sebuah perusahaan besar." Melihat bahwa Luke tidak tertarik, dia ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, "Kamu cukup kuat. Saya berharap Anda dapat menyelamatkan putri saya." Petik 2. Lukas mengangkat alisnya. "Di luar. Hehe. Saya tidak ingin terbunuh. Aku bisa memberimu banyak uang," Alice menawarkan. "Bagaimana kalau 100.000?" Lukas menggelengkan kepalanya. "Nyonya Miller, uang tidak berguna saat Anda mati." Petik 2. Dengan berat hati, Alice mengangkat tawarannya. "2? Tidak, 500.000. Saya bisa menandatangani perjanjian terlebih dahulu. Selama Anda mengeluarkan putri saya, Anda akan dapat menarik uang dari akun saya." Petik 2. Luke menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. "Maaf, tidak tertarik." Wajah Alice runtuh, dan air mata mengalir di wajahnya. "Putri saya baru berusia 8 tahun. Dia sudah sendirian di rumah selama setengah hari." Luke merasa geli. "Nyonya Miller, maafkan keterus-terangan saya, tetapi sulit untuk mengatakan berapa banyak orang di luar supermarket ini yang masih hidup. Saya tidak menggosoknya, bagaimana kami bisa menyelamatkan putri Anda ketika kami hampir tidak bisa menjaga diri kami sendiri?" Alice telah marah sampai dia mendengar, "Jaga diri kita sendiri." Dia mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata, "Bagaimana jika saya bisa mengeluarkan kita dari sini?" Lukas mengangkat alisnya. "Beritahu aku tentang itu." Alice berkata, "Ada helikopter di halaman belakangku." Lukas tercengang. "Apakah kamu sedang bercanda? Helikopter bukanlah hal yang luar biasa, tetapi mereka pasti tidak biasa di kota kecil seperti itu." Alice berkata, "Kamu bisa bertanya kepada siapa saja. Semua orang tahu bahwa saya selalu datang ke sini dengan helikopter. Jangan lupa bahwa saya adalah CEO dari sebuah perusahaan besar. Saya mampu membeli helikopter." Sambil mengerutkan kening, Luke merenung sejenak, lalu berkata, "Aku perlu berpikir. Aku akan memberimu balasan sebelum fajar." Alice ragu-ragu sejenak. Dia kemudian berkata, "Semakin cepat, semakin baik. Putri saya hampir tidak bergerak karena autisme, tetapi dia mungkin mencari makanan atau pergi ke toilet. Saya takut." Lukas menganggukkan kepalanya. Alice akhirnya pergi. Sambil mengerutkan kening, Luke membangunkan Selina dan memberitahu dia tawaran Alice. Setelah 2 menit berdiskusi, mereka memutuskan bahwa mereka harus menemukan helikopter. Itu, jika Alice ini memang memiliki helikopter. Selina bangkit dan menyelinap ke kantor. Dia menemukan beberapa wanita yang bangun dan bertanya kepada mereka tentang helikopter.
Luke menemukan Oli dan beberapa pegawai dan memeriksa pernyataan Alice dengan mereka. Ternyata, Alice tidak berbohong. Memang benar dia sering menerbangkan helikopternya berlibur ke sini bersama putrinya. Lagi pula, rumahnya hanya 500 meter dari supermarket. Lukas tergoda. Daripada menunggu bala bantuan di sini, dia lebih suka mencari jalan keluar sendiri. Keuntungan terbesar dari helikopter adalah bisa terbang. Mungkin ada monster di langit, tapi dari pengamatan Luke, tidak ada banyak suara di udara. Tampaknya serangga dan monster seperti Pterosaurus tidak bisa terbang di ketinggian. Selama helikopter naik dengan cepat, itu akan mampu menghindari sebagian besar bahaya. Tentu saja, mungkin ada makhluk yang lebih berbahaya di langit, tetapi tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Luke berspekulasi bahwa akan jauh lebih berbahaya menunggu bala bantuan daripada menemukan helikopter dan melarikan diri. Itu karena hanya ada beberapa ratus orang di Rumford. Meski kemarin warga dari kota lain sudah datang ke supermarket, jumlahnya masih kurang dari 1000. Luke mengetahui hal ini dari percakapannya dengan Oli kemarin. Ini juga merupakan kekhawatiran terbesarnya. Jika militer berada di balik insiden kabut ini, apa yang akan mereka lakukan untuk melenyapkan monster di kabut? Luke merasa bahwa dia akan menjadi korban yang tidak bersalah jika dia menunggu lebih lama lagi. Memikirkan hal ini, dia mengangkat kepala Selina dengan suara rendah, dan pergi mencari Alice Miller lagi. Apakah Anda yakin Anda memiliki helikopter di tempat Anda? Luke bertanya dengan suara rendah. Bersemangat, Alice mengangguk cepat. Ya, dan itu baru diservis sebelum saya datang ke sini kemarin. Tangki minyak juga penuh. Lukas menarik napas dalam-dalam. Baiklah, bersiaplah. Kita berangkat jam 7. Alice agak cemas. Tidak bisakah kita segera pergi? Lukas memutar matanya. Di luar gelap, aku tidak cukup gila untuk melawan buta. Saya juga tidak ingin menarik serangga. Alice tidak bisa berkata apa-apa. Memang ada terlalu banyak bak. Mereka mungkin juga menarik lebih banyak monster mirip Pterosaurus yang hampir membunuhnya. Luke memeriksa waktu dan berkata, kamu sebaiknya istirahat. Ini sudah jam 5. Kami akan pergi dalam 1,5 jam. Petik 2. Alice mengangguk dan hanya berbaring di samping mereka untuk menenangkan dirinya. Lukas tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak bisa menyalahkan seorang ibu yang rela melakukan apa saja untuk putrinya. Membiarkan Selina lebih banyak beristirahat, Luke memulai persiapannya. Peta kota itu sederhana. Dia sudah mendapatkan salinan dari supermarket. Setelah berulang kali mempelajari rute ke tempat Alice, Luke menjadi lebih percaya diri. Hanya 500 meter dari sini ke tempat Alice, yang akan memakan waktu paling lama 3 menit dengan mobil. Adapun apakah mereka akan menghadapi monster raksasa atau tidak, itu akan tergantung pada keberuntungan mereka. Menerbangkan helikopter tidak masalah. Salazar, yang telah dijatuhkan Luke, tahu cara menerbangkan helikopter, dan Luke telah mempelajari keterampilan itu. Helikopter Alice adalah kendaraan sederhana untuk 2 orang, tetapi cukup besar untuk menampung 3 orang dewasa dan 1 anak. Memikirkannya untuk waktu yang lama, Luke merasa bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk mulai berdoa. Jika dia beruntung, mereka akan pergi dari sini dan kembali ke tempat yang aman dalam 10 menit. Jika dia tidak beruntung, mungkin saja mereka akan bertemu dengan monster bos besar saat mereka keluar. Saat pukul 5:30, Luke membangunkan Selina dan Alice, dan menyuruh mereka bersiap-siap. Sementara itu, dia menemukan Oli dan David, dan memberitahu mereka bahwa dia akan pergi. Mereka berdua terkejut mengetahui bahwa Luke akan membantu Alice menemukan putrinya. Tapi itu adalah pilihan Luke sendiri. Mereka tidak punya cukup alasan untuk menahannya di sini. Luke baru saja mengatur ulang tempat persembunyian untuk penduduk kota. Semua orang telah dipindahkan ke gudang dan kantor di belakang supermarket, dan barang-barang telah diubah menjadi blokade. Dalam situasi ini, bahkan jika beberapa monster masuk, itu tidak akan semrawut seperti tadi malam. Ini adalah pendekatan paling aman mengingat situasinya. Tak satu pun dari penduduk kota bersedia untuk menantang monster di luar. Psikopat setengah baya, yang merupakan penghalang terbesar di sini, telah dikalahkan oleh Luke tadi malam. Setengah dari giginya hilang, dan bibirnya bengkak. Dia juga memiliki tanda-tanda yang jelas dari gegar otak. Bahkan jika otaknya baik-baik saja, dia tidak akan bisa mengganggu pikiran siapapun lagi. Setelah menyelesaikan semuanya, Luke membawa Selina dan Alice ke pintu. Dia mengangguk pada Oli dan memindahkan pipa dan meja yang menghalangi pintu masuk. Mereka bertiga menyelinap ke dalam mobil Luke, yang tidak jauh dari situ. Tanpa menyalakan lampu, Ford diam-diam berbalik dan melaju ke kabut tak berujung. Oli dan David bingung untuk beberapa saat setelah mereka menutup supermarket lagi,
sebelum mereka bersembunyi di area aman di belakang. Mobil Luke melaju perlahan di sepanjang jalan seperti hantu. Dia tidak berani mengemudi terlalu cepat, karena takut menabrak sesuatu. Mobil itu bergerak seolah-olah mengambang di lautan kabut. Alice menutupi mulutnya dengan handuk. Luke telah memintanya untuk memakainya kalau-kalau dia berteriak tanpa sadar. Jika dia ingin berbicara, dia bisa melepas handuknya terlebih dahulu. Jantung Alice berpacu saat Luke bergerak maju. Luke tidak tersesat. Dia berada di jalan yang benar, dan mencapai rumahnya dalam 2 menit. Melihat kotak surat tetangganya, dia berkata dengan suara rendah, "Kami di sini." Jaraknya 10 meter. Luke diam-diam menghentikan mobil dan berkata, "Jangan bersuara. Ikuti kami." Dia kemudian turun dari kendaraan, dengan Selina dan Alice di belakangnya. Mereka mencapai pintu rumah 5 detik kemudian. Dengan kunci Alice, Luke membuka pintu dan masuk. Setelah Selina dan Alice masuk, dia langsung menutup pintu. Memberi isyarat pada Alice, dia langsung menuju kamar Alice di lantai 2. Tempat tidur di kamarnya kosong. Alice, bagaimanapun, tidak gugup. Dia membuka pintu kamar mandi, dan mereka menemukan seorang anak kecil berjongkok di bak mandi. Sambil gemetar, Alice memanggil, "Kari. Kari." Luke menepuk pundaknya dengan keras. Kembali ke akal sehatnya, Alice segera membuka jalan untuknya. Luke bergerak maju dan memeriksa gadis itu. Dia kemudian berkata kepada Alice dengan suara rendah, dia baik-baik saja, meskipun dia membutuhkan makanan dan air. Ayo pergi dari sini dulu. Sebagai CEO perusahaan, Alice bukanlah orang bodoh. Dia mengangguk cepat. Kari tidak dalam kondisi terbaik, tapi dia tidak dalam bahaya besar. Karena autisme, dia pendiam, dan dia cenderung bersembunyi di bak mandi ketika tidak ada orang di sekitar untuk menemaninya. Mungkin itulah alasan mengapa tidak ada monster yang tertarik padanya. Mereka bertiga turun lagi bersama Kari. Luke perlahan membuka pintu belakang, dan kabut putih mengalir masuk. Dia maju tanpa tergesa-gesa, siap dengan tongkat pemukulnya. Setelah bergerak maju 10 meter, dia melihat helikopter Alice. Luke membuka pintu helikopter dan duduk di kursi pilot. Ia lalu memeriksa kendaraan tersebut. Sesaat kemudian, dia menyalakan helikopter. Saat yang paling berbahaya telah tiba. Karena ini darurat, dia harus melewatkan sebagian besar pemeriksaan penerbangan standar. Namun, helikopter pada akhirnya bukanlah mobil, dan tidak bisa diterbangkan hanya dengan menginjak pedal gas. Saat baling-baling helikopter mulai berputar, suara yang sangat besar terdengar. Luke dengan tenang melanjutkan sambil memanaskan kendaraannya. Dia merasa bahwa dia sedang diawasi, tetapi mungkin monster-monster itu tidak terbiasa dengan helikopter, dan baling-baling berputar yang gila menghalangi mereka untuk mendekat. Setiap detik seperti setahun bagi Luke, Selina, dan Alice. Menunggu helikopter untuk melakukan pemanasan terlalu menyiksa ketika ada monster di mana-mana. Akhirnya, Luke berkata melalui walkie-talkie, "Kamu bisa keluar sekarang, Selina." Beberapa detik kemudian, Selina dan Alice berlari keluar bersama Kari. Selina naik lebih dulu, lalu membantu Alice. Mereka semua mendapat tempat duduk. Luke akhirnya menutup pintu di sisinya. Alice menutup pintu di sisinya juga. Helikopter perlahan naik. Dalam kabut, helikopter itu seperti burung kecil yang berjuang untuk terbang dari kandangnya. Secara bertahap, helikopter naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Luke akhirnya tidak terlalu khawatir. Sekarang, helikopter itu tingginya hampir 100 meter. Risiko bahaya jauh lebih kecil. Tiba-tiba, Luke mendeteksi sesuatu yang salah, dan tanpa sadar memutar helikopter. 2 detik kemudian, helikopter itu melewati sesuatu. Jantung Luke berdebar kencang meskipun biasanya dia tenang. Selina dan Alice sama-sama menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara. Dalam kabut, makhluk raksasa melewati helikopter. Luke merasakan makhluk itu melirik helikopter, tapi tidak berbalik. Dia tanpa sadar melihat ke dashboard. Mereka sekarang berada di ketinggian 120 meter. Namun, makhluk raksasa itu melihat langsung ke helikopter. Jadi, tingginya lebih dari 100 meter. Luke tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan monster boss. Itu juga di luar dugaannya bahwa monster itu akan sangat besar sehingga tidak repot-repot memperhatikan mereka. Itu mungkin seperti bagaimana singa tidak tertarik pada lalat, helikopter hampir tidak akan mengisi mulut monster boss ini. Helikopter itu menembus kabut tebal saat berada di ketinggian 500 meter. Matahari pagi di Cakrawala menyinari para penumpang di dalam helikopter. Pada saat itu, bahkan seseorang yang tenang seperti Luke merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Pukul 8 pagi, helikopter mendarat di Houston lagi.
Mereka semua merasa beruntung bisa lolos. Kantor polisi diwarnai emas oleh matahari. Seorang detektif dari Divisi Kejahatan Besar akan masuk dengan sarapannya, ketika dia melihat Luke dan Selina di lapangan terbang. Dia tercengang. Luke, Selina, kamu kembali. Luke dan Selina menyambutnya dengan senyuman. Oh, Critch, selamat pagi. Critch memandang helikopter itu, merasa aneh. Kenapa, kamu kembali dengan ini? Lukas tertawa. Kami terjebak dalam keadaan darurat. Seorang teman membawa kami kembali ke sini dengan helikopter. Critch tidak sepenuhnya yakin, tapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Para detektif merahasiakan kasus mereka, dan hanya akan berbagi dengan teman-teman terbaik mereka. Luke dan Selina adalah pendatang baru, dan mereka tidak akrab satu sama lain. Jadi, Critch hanya mengangguk dan masuk. Luke dan Selina memasuki kantor polisi bersama Alice dan putrinya. Selina berhenti di pintu belakang dan memasukkan beberapa koin ke dalam mesin penjual otomatis. 2 kaleng Dr. Pepper, serta 2 karton susu, jatuh. Selin memberikan salah satu kaleng Dr. Pepper kepada Luke, dan susunya kepada Alice. Menyaksikan Selina menikmati Dr. Peppernya, Luke menggelengkan kepalanya, tetapi hanya bisa meminumnya. Dia tidak pernah menyukainya, tetapi Selina telah berusaha sejak lama untuk membuatnya jatuh cinta padanya. Mengutip dia, pasangan harus berbagi hal-hal yang menyenangkan bersama. Tidak ada yang tahu apakah itu karena dia mencium terlalu banyak hal-hal lucu tadi malam, tetapi Luke tiba-tiba merasa bahwa rasanya tidak terlalu buruk. Sambil menikmati minuman, mereka membawa Alice dan putrinya ke kantor Thomas. Luke meminta Alice untuk menunggu. Dia mengetuk pintu, dan Thomas berkata, "Masuk." Luke dan Selina masuk. Thomas mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebagai wakil kepala kantor polisi, dia tidak ingin bawahan-bawahannya datang kepadanya secara langsung, bahkan jika Luke adalah anak buahnya sendiri. Luke berdiri tegak dan berkata, "Chief, ada sesuatu yang perlu kita laporkan." Thomas mengerutkan kening. "Kenapa kamu tidak menulis laporan?" Luke berkata, "Maaf, Kepala, tapi saya rasa saya tidak bisa menulis laporan." Thomas bertanya, "Mengapa?" Lakuin menjawab, "Petugas Brok memberi kami kasus tentang petugas polisi yang hilang di Lakuin, jadi kami berangkat ke Lakuin kemarin." Thomas sempat linglung. "Lalu apa?" Lakuin berkata, "Lalu, sebelum kami mencapai Lakuin, kami mengalami keadaan darurat di Rumford, sebuah kota yang berjarak 50 km dari Lakuin. Kota ini sekarang dikelilingi oleh kabut aneh. Makhluk aneh dalam kabut telah membunuh banyak penduduk. Para penyintas sedang menunggu bala bantuan di supermarket." Thomas tercengang. Apakah kamu sedang bercanda? Film horor apa yang kamu tonton?" Luke berkata, "Tidak, Kepala. Anda akan dapat mengkonfirmasi masalah ini. Saya di sini untuk menanyakan bagaimana saya harus menulis laporan." Thomas murung. Dia tidak idiot. Luke jelas berusaha melibatkannya untuk membagi tanggung jawab. Namun, bisakah dia tetap tidak terlibat? Berpikir dengan hati-hati, dia berkata, "Jangan menulis laporan dulu. Juga, Anda dan Selina dapat memiliki 3 hari libur. Jangan beritahu siapapun apa yang terjadi di Rumford. Apakah kita jelas?" Petik 2. Lukas mengangguk. "Kristal, apakah saya perlu berbicara dengan petugas Brok?" Thomas melambaikan tangannya. "Itu tidak perlu. Aku akan memberitahunya. Anda dapat tinggal di ruang tunggu sampai pemberitahuan lebih lanjut." Setelah mereka pergi, Thomas mulai menelepon. 30 menit kemudian, dia duduk di kantornya, tercengang dan berkeringat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan mengutuk. "Bangsat, kamu orang bodoh. Anda sangat tidak mampu, tetapi Anda benar-benar memiliki banyak trik kecil." Petik 2. Yang benar-benar membuat Thomas kesal adalah waktu Brok menyerahkan kasus itu kepada Luke. Jika sudah 1 hari kemudian, Thomas tidak akan semarah itu. Yah, baiklah. Thomas pasti masih marah, karena dialah yang membuka kasus itu. Kalau bukan karena dia, kantor polisi Westside tidak akan terlibat dalam penyelidikan dilakuin sejak awal. Akibatnya, dia sekarang menjadi korban dari perbuatannya sendiri. Situasinya cukup rumit. Ratusan orang terperangkap di Rumford, dan hanya 2 detektifnya yang berhasil melarikan diri dari sana. Sulit untuk mengatakan apakah posisinya akan terpengaruh oleh insiden itu atau tidak. Bisakah dia disalahkan? Tentu saja tidak. Dia adalah wakil kepala. Dia tidak mungkin salah. Itu hanya bisa menjadi kesalahan bawahannya. Luke dan Selina tidak melakukan kesalahan. Bisakah dia menyalahkan mereka karena bekerja terlalu keras? Jadi, Brok adalah satu-satunya orang yang bersalah di sini. Jika Brok tidak mengirim Luke dan Selina ke Lakuin, Thomas tidak akan berada dalam kekacauan ini.
Dalam melakukan ini, Brok memberi para pendatang baru waktu yang sulit serta menunjukkan penentangannya terhadap Thomas. Lagi pula, Brok bukan anak buahnya, tapi bawahan Chief Faraday. Itu juga alasan mengapa Brok berani menumpuk kartu melawan Luke. Selama ini tentang pekerjaan, Brok tidak takut pada Thomas. Tapi sekarang, Thomas mencibir dan memanggil Brok, memberitahunya bahwa Luke dan Selina memiliki 3 hari libur karena situasi khusus. Kemudian, Thomas menarik beberapa tali dan menanyakan tentang Rumford dari Lakuin. Luke dan Selina pergi ke ruang tunggu bersama Alice dan putrinya. Ketika mereka melewati meja mereka mengambil beberapa makanan ringan yang mereka miliki di sana. Longe itu sebenarnya hanya sudut di aula yang sebagian diblokir dari luar. Ada meja dan kursi dan sofa di sini untuk para petugas beristirahat. Luke dan Selina menemukan 2 selimut untuk Alice dan putrinya. Kemudian, mereka duduk di meja dan menikmati makanan ringan. Secara alami, Luke memiliki coklat. Dia telah menyiapkan banyak makanan berkalori tinggi untuk dirinya sendiri. Sambil menikmati sandwich, susu, dan coklat, Luke akhirnya punya waktu untuk mencermati apa yang telah diperolehnya di hari kemarin.